Hai, bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum. Energinya banyak orang, banyak yang nonton. Tentu saja nggak bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Silakan kalian sesuaikan di awal. Apakah cerita yang terbaca itu sesuai dengan yang kalian alami? Kalau tidak, jangan dipaksakan karena ini pembacaan general. Kalau ingin personal reading, silakan cek kolom deskripsi. Silakan mendaftar dengan Matia ya. Bacanya nanti langsung dengan saya dengan video call dan semuanya berbayar. Oke, temanya apa kali ini? Temanya kita sama-sama nggak tahu ya. Saya nggak pernah menentukan tema ataupun judul ya. Benar-benar natural, energi yang terbaca itu yang saya bacakan dan segala sesuatunya silakan sesuaikan sendiri, bijak-bijak dalam menyikapi dan mengasumsikan bacaan saya ya. Oke, kita mulai. Energi general bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Ya, dan bacaan ini sifatnya timeless. Teman-teman apa itu namanya? Saran saya, sebaiknya kalian nontonnya dari awal hingga akhir supaya paham ya. Supaya paham. Oke, kita lihat ya. Ini cerita tentang apa? Ceritanya tentang apa? Semoga banyak yang ketarik ya energinya. Dan terbaca permasalahannya ke sini sehingga nggak perlu repot-repot untuk personal. Mungkin ini bisa dijadikan masukan. Ya, bacaan kali ini bisa jadikan masukan. Saya membaca kartu tarot itu bukan kebanyakan ya, untuk berbagi energi positif ya. Jadi bukan untuk meramal, menerawang, apalagi tebak-tebakan. Nggak ada yang seperti itu ya. Oke, kita lihat energi siapa ini, permasalahan siapa ini, permasalahan apa ini. Oke, permasalahan seseorang yang termanipulasi atau di sini ada memang sosok-sosok yang memanipulasi di sini. Apakah kalian termanipulasi oleh seseorang? Dan di sini ada perlakuan tidak adil, ya, tidak adil, ketidakadilan, kemudian tidak imbang, ya, antara. Di sini saya melihatnya ada orang-orang yang memutuskan untuk pergi. Kemudian ada yang sebenarnya ingin dalam satu hubungan itu komunikasinya, perlakuannya, segala sesuatunya itu adil, tapi di sini tidak mendapatkan hal yang seperti itu, ya. Ada beberapa di sini yang saya melihat ada perpisahan. Kemudian ada apa ya? Gini loh. Ada sesuatu hal yang seperti rules atau sesuatu kayak aturan ya, walaupun nggak tertulis, tapi seakan-akan harus diturutin gitu loh. Harus nurut sama itu. Saya merasakan seperti itu. Apa? Aturan keluarga atau aturan dalam hubungan yang di sini sifatnya nggak adil gitu. Hubungan kayak gini nggak enak loh teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya. Petunjuknya apa ini? Oke. Oke. Ingin bangkit ini artinya gini. Kita mati itu dengan mempertanggungjawabkan apa diri kita sendiri ya. Di sini saya melihatnya kita bangkit pun ya, kita bangkit dalam satu keterpurukan itu sebenarnya kan juga apa kata kita. Intinya gini, hidup mati kita ya memang di tangan Tuhan. Tapi selama kita hidup, kendalinya itu atas diri kita. Selain itu takdir atau mungkin apa ya, skenario dari alam semesta, dari semesta. Tapi ya yang paling dominan adalah keputusan kita sendiri, pemikiran kita sendiri, langkah yang kita ambil ya. Dan di sini sebenarnya ingin mengambil satu langkah untuk bangkit dari satu manipulasi ya.
itu keinginannya besar karena sudah diperlakukan tidak adil di posisi-posisi yang menyudutkan. Oke. Ini benar-benar teman-teman, kondisinya itu benar-benar nggak enak banget ya, nggak enak banget dalam artian kayak orang itu terbeban sudah sampai titik di mana titik terendah, seperti terpuruk banget ya, sakit ya, hancur ya, gagal, merasa buruk, ada yang merasa sangat terpukul di titik terendah. Kok berat banget ini energinya teman-teman. Termanipulasi oleh apa sih, nanti kita lihat ya. Oke. Tapi di sini ada perjuangan batin ya, nggak batin aja saya lihat. Tidak cuma batin, tapi ada perjuangan-perjuangan menunggu, mungkin gini loh, menunggu hubungan menjadi lebih baik, menunggu saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Tapi di sini sifatnya stuck, jadi pola-pola yang seperti ini tidak nyaman ini selalu tertunda untuk bisa bangkit. Contohnya ingin melepaskan seseorang yang toksik, ya, tapi selalu tertunda. Walaupun sudah melakukan, tapi balik lagi. Itu. Saya lihat di sini energi seseorang yang kalian pikirkan, ya, atau yang memanipulasi kalian. Ini memang energinya besar. Tapi kalau saya lihat, seandainya kalian itu mau lebih lebih gigih lagi untuk hidup kalian sendiri, kebahagiaan kalian sendiri, saya yakin akan bisa. Masalahnya di sini selalu two of wands. Two of wands itu ingin bangkit tapi masih kayak bingung, ragu-ragu, masih memberikan kesempatan. Bolehlah memberikan kesempatan. Tapi kalau nggak ada deadline, akhirnya gitu, berkepanjangan. Itu sih ceritanya. Siapa di sini yang resonate? Ya, kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Ini general soalnya ya. Oke, kita lihat. Ini terkungkung. Eight of Swords. Ini kartu-kartu energi, di mana energi yang mengungkung. Ya. Sebenarnya kalau saya merasakan terkungkung, termanipulasi, sebenarnya sudah nggak mau. Sebenarnya juga sudah berusaha. Apakah ini usahanya kurang keras atau memang semesta memposisikan kalian itu di posisi ini dulu? Kalau saya kira sih apapun ya teman-teman, yang jelas semesta itu menginginkan kalian menjadi pribadi yang lebih tinggi, ya, naik kelas lah, itu. Apakah itu bisa memilih? Ya, memilihnya itu hanya sekedar mau maju atau mundur, mau benar atau salah, ya. Itu aja. Dan setiap pilihan ada resikonya, ada konsekuensinya. Ini permasalahannya hanya berani atau tidak mengambil sikap. Itu sih. Oke. Terkait dengan seseorang yang memanipulasi ini, ya, membuat terpuruk. Kita lihat sih dia ini siapa ya. Jangan sampai nggak sama dengan seseorang yang kalian pikirkan ya. Kalau nggak sama ya berarti bukan untuk kalian kali ini bacaannya ya. Saya lihat ya, seseorang yang memanipulasi ini siapa, yang tidak adil ini siapa, yang membuat terpuruk ini siapa. Oke.
Ini adalah orang-orang yang pelit. Orangnya pelit. Ya. Orangnya ini suka ngilang. Dia sering gini loh. Kalau dia punya masalah, seakan-akan masalahnya itu paling berat. Seakan-akan masalahnya paling berat. Tanpa dia sadari, sikap-sikap dia itu juga membuat orang lain itu berat gitu. Tapi dia merasanya dia paling berat, ya. Orang ini adalah orang-orang yang beberapa, tapi ini di sini ya, nggak semuanya. Suka yang kebanyakan ya penampilannya itu maunya oke terus. Kemudian beberapa itu sosialita. Kemudian memperdulikan yang namanya penampilan, performance, ya. Kadang-kadang seakan-akan itu dia merasa derajatnya tinggi, ya. Kemudian banyak yang memperhatikan dia, kemudian terlalu pede, ya, terlalu pede. Kemudian agak bossy, gayanya kayak bos. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini saya juga melihat ya, teman-teman. Beberapa memang ada yang sudah menikah, ya. Kemudian di sini beberapa itu ada yang menempati rumah baru saya lihat, atau merenovasi atau merayakan sesuatu yang sifatnya happy-happy. Tapi di dalam satu hubungan yang stabil. Ya. Seperti itu. Beberapa, nggak semuanya. Ada yang pindah kantor, ya. Ada yang syukuran. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya orang ini adalah orang-orang yang penuh keyakinan, antusiasmenya itu besar, ya. Punya keyakinan untuk bisa berhasil, ya. Orangnya kalau terpuruk cepat bangkit. Kemudian orangnya pinter berkomunikasi, ya, pinter ngelobi, pinter menuangkan ide-idenya, konsep-konsepnya melalui karya-karyanya, ya. Oke, lihat lagi. Oke, orang ini suka seneng-seneng. Suka senang-senang untuk memuaskan keinginannya. Contohnya ya, senang-senangnya itu mungkin nggak selalu ya, mungkin tidak selalu, tapi sekali-sekali itu pengen senang-senang, dipuas-puasin ya. Kemudian memang dia itu ada waktu, dia harus punya waktu untuk senang-senang ya, senang-senang. Orangnya modelnya gitu. Oke, di sini ada judgment. Orang ini rupanya baru saja seperti orang itu lahir kembali. Mungkin di masa lalunya itu ada masalah-masalah yang membuat dia terpuruk. Kemudian orang ini memang baru bangkit dan kemudian mungkin baru menciptakan karya-karya atau pekerjaannya lagi naik daun ya. Jadi orang ini baru saja bangkit. Ya, baru itu bukan tadi ya, bukan tadi. Ya mungkin beberapa waktu ini sudah mulai bangkit gitu. Itu orangnya. Untuk zodiaknya dari sunnya saja. Untuk moon rising Venusnya silahkan kalian sesuaikan kalau kalian paham. Juga ascendant juga house-nya silahkan kalian sesuaikan. Tapi saya di sini hanya membaca dari sunnya saja dan itu bukan acuan. Acuannya tetap di kartunya, bacaan kartunya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Pisces, Scorpio, dan Cancer. Yang paling banyak, Capricorn, Virgo, Taurus ada. Yang paling banyak adalah Leo, Aries, Sagittarius ya. Jadi semuanya ada. Oke, yang paling kuat dari elemen api ya. Orang yang idealis, ambisius, spiritualis, dan punya banyak ide. Oke, lanjut. Untuk melihat inisialnya, ini pun juga sebagai tambahan.
Kalau ada inisial, ada zodiak, tapi bacaannya nggak cocok, jangan ya. Kalau bacaannya cocok, walaupun tidak ada inisial ataupun zodiaknya, itu nggak masalah. Saya kira cukup. B. Plin. Apakah orangnya plin plan? Plinu. O. Oke. Ini kalau yang ini saya taruh sini. N-nya 2 ya, O-nya 2. R. Y-nya 2. X. Ada yang mantan, ada yang sudah mantan. Ada juga kenalnya online dengan nama-nama yang aneh-aneh itu ya biasanya. U-nya juga 2 ya. Itu teman-teman untuk inisialnya. Kemudian kita lihat ya untuk selanjutnya. Orang ini yang memanipulasi ini ya, walaupun punya banyak ide, orangnya kreatif dan lain sebagainya ya. Emang energinya ini kepada kalian seperti apa sih sebenarnya? Kita cek ya, kita cek energinya, keterikatannya, koneksinya seperti apa. Oke, kita lihat. Bentar. Kita cek ya energinya dia kepada kalian ya. Sampai mencolot. Oke. Di sini saya melihat, kenapa saya melihatnya orang ini sebenarnya walaupun manipulatif, ya, sebenarnya di dasar hatinya paling dalam orang ini nggak bisa loh tanpa kalian. Tapi nyatanya dia pergi, gitu ya, seandainya ya. Tapi dia udah pergi, ya. Kepergian dia ini hanyalah sebatas ego. Sebatas ego dan hal-hal yang sifatnya menuruti hasrat. Ya. Apakah memang karakternya? Bukan. Ya. Hubungan kalian itu terganggunya, ya, membuat hubungan kalian rapuh. Di sini saya melihat adanya halangan. Salah satunya karena mungkin kalian atau ya kalian ini berdua ini terlibat cinta bersegi-segi. Itu sih. Jadi ya mau lancar gimana? Terbagi-bagi soalnya. Tuh. Enggak, dia memang pasangan saya gitu ya. Dan dia setia banget gitu ya. Tapi saya melihatnya di sini nggak begitu. Ya. Sekali lagi ini general, belum tentu cocok atau resonate. Jangan halu, jangan baper, apalagi kegeeran seakan-akan ini bacaan untuk kalian ya. Harus benar-benar bijak. Oke, koneksinya orang ini kalau memang dia pingin atau dia itu berhasrat sama kalian. Hasrat nggak selalu hasrat yang begituan ya. Itu memang gencar sama kalian, kemudian orangnya itu memang kesannya ngejar. Apakah ngejarnya itu karena ada maunya? Saya lihat
bukan yang seperti itu, tapi dia ini lebih kepada menuruti saja, menuruti keinginan tanpa memikirkan apapun. Ya pokoknya pengen tak lakuin gitu. Aku pengen ke kamu, pengen datang, ya datang aja gitu. Pengen telepon ya telepon aja. Jadi kalau ditanyakan dia sering telepon tapi tiba-tiba ngilang. Padahal kita barusan telepon ya baik-baik saja. Kenapa dia seperti itu gitu ya? Ya itulah. Saat dia ingin ya dilakukan, saat nggak ingin ya dia juga nggak akan melakukan apapun gitu ya. Sama kamu seperti itu, sama kamu, sama kalian. Oke, orang ini kalau memang situasi, kondisi menyenangkan, orangnya akan loyal ya, akan nggak pelit. Mungkin bisa nggak pelit walaupun dasarnya itu, walaupun nggak pelit itu perhitungan ya teman-teman ya. Beda tipis ya. Tapi di sini saya lihatnya kalau memang dia ada kalau memang pengen ngasih, pengen senang-senang, happy-happy, raktir-raktir ngasih. Tapi kalau ada saatnya di mana dia itu memang kayak orang pelit sih melihatnya. Gitu. Koneksinya sama kalian kadang-kadang ya gitu, kadang-kadang bisa loyal, bisa kayak seakan-akan hanya dirimu di hatiku ya. Tapi terkadang ngilang. Seakan-akan hubungan ini nggak penting, memang gitu ya. Jadi koneksinya itu on off, saya melihat on off itu bukan berarti putus nyambung ya, tapi secara energinya itu tidak stabil gitu. Saya lihat orang ini saat dia pengen ngasih ya dia ngasih aja ya, seakan-akan kalian terkadang seperti dilambungkan ya, dilambungkan. Bukan hanya ngasih itu bukan hanya barang ya, tapi mungkin perhatian atau mungkin kata-kata atau mungkin hal-hal. Contoh seperti ini. Aku pingin dong kenalan sama orang tuamu. Nah, jangan GR dulu ya. Kadang-kadang orang-orang seperti ini memang ya bukan dia bohong atau mungkin ngegombal, tapi ya memang pada saat itu pingin gitu loh. Kalau memang kemudian tidak terlaksana ya, belum terlaksana, kemudian dia tidak menemui orang tua kalian gitu ya, padahal bilangnya kepingin gitu ya, tapi menunda-nunda bahkan nggak jadi setelah beberapa tahun gitu ya, berarti kan zong ya. Saya kira itu bukan dari kegombalan, tapi ya itu tadi karena orangnya hanya mengikuti apa yang dia inginkan ya. Saat dia tidak ingin ya tidak akan melakukan. Mungkin saat mengatakan itu memang ingin gitu ya. Sekali lagi energi bisa berubah-ubah dan kita tidak bisa menggenggam erat hati seseorang untuk tetap konsisten dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dilakukan. Ya, itu harus kita pahami ya. Supaya apa sih? Supaya kita kalau kecewa nggak nemen-nemen ya, nggak banget, nggak terlalu gitu ya. Gitu sih. Emang di sini dia apakah cinta sih? Sebenarnya dia cinta nggak sih? Kok terkadang dia seakan-akan hanya diriku di hatinya gitu loh. Tapi kok ada kalanya dia seakan-akan aku benar-benar di HP-kan. Gimana itu Bunda? Kita lihat ya perasaannya itu sebenarnya seperti apa. Oke, kita lihat perasaan dia itu sebenarnya seperti apa. Bentar. Saya kok merasakan ada halangan ya, walaupun perasaannya besar itu halangannya lebih besar lagi daripada perasaannya. Coba, apalah artinya perasaan? Kalau secara nyata, ya. Kalau saya sih bacanya bukan hal-hal nyata ya. Kalau hal-hal nyata itu nggak ada yang bisa tahu, yang tahu cuma Tuhan. Saya hanya membaca yang namanya energi melalui medianya kartu, ya kayak BMKG ya. Medianya apa ya, alat-alat itu untuk meramal cuaca gitu ya alatnya. Nah saya pakai kartu tarot itu untuk alat, tapi bukan untuk alat meramal, tapi membaca energi. Apa sih Buddha bedanya? Ya saya nggak mau berpanjang lebar untuk menjelaskan itu ya, habis durasi nggak baca kartu. Ya, banyak yang komplain soalnya. Oke kita lihat perasaan dia kepadamu. Oke, ya kan? Saya juga nyangka dia itu cintanya besar, tapi ada sesuatu yang memang tidak, dan perasaannya itu tumbuh terus ya. Mungkin ini perjalanan hubungannya juga nggak mudah, dan dari nggak mudahnya itu
tambah lama tambah besar sebenarnya perasaan dia kepada kalian. Tapi itu tadi ya, nah kan, dem itu nggak orang satu ya, bukan hanya antara kau dan dia, tapi ada yang lain. Saya tadi pertama mau ambil ini dari kotak tadi, saya ambil. Kok saya merasakan ada energi, walaupun cintanya besar, halangannya pun juga besar. Karena apa? Cinta bersegi-segi gini. Ya kalau memang oke. Dan perasaan ini sering menggebu sama kalian ya, mendera. Ya ini pecut ini ya, cambuk itu ya, nggak dilejutkan sekali, biasanya berkali-kali. Kalau sekali itu biasanya nggak, bukan pakai cambuk ya, mungkin pakai apa gitu ya, pakai wajan gitu ya, duer gitu ya, banting atau mukul apa. Kalau yang berkali-kali, kalau cambuk ini berkali-kali teman-teman. Jadi gini, perasaan dia itu saya merasakan dia pun juga sulit ya untuk bisa melepaskan kalian. Karena perasaan itu datang dan datang lagi. Kalau dia cintanya besar, kenapa sih suka ngilang? Ya itu tadi ya teman-teman ya. Saya nggak mau ngulang lagi. Tapi ada loh gini nih ya, saya sudah mengulang-ulang sekalipun ya. Di komentar ya tetap nggak paham. Oke, di sini ya teman-teman. Memang perasaan dia itu, apalagi kalau pada saat ketemu. Kalau pada saat ketemu itu beda loh. Ya, sama dia chatting, sama dia telepon, energinya memang beda. Jadi saat ketemu itu rasanya itu happy banget. Ya, perasaannya sangat besar, seakan-akan hanya kalian ya. Jadi itulah teman-teman, kadang-kadang kita meragukan perasaan seseorang karena kenapa saat ketemu itu seakan-akan dia cintanya hanya kepada kita gitu ya. Tapi saat mungkin telepon atau mungkin saat tidak bersama itu beda banget ya. Sebenarnya kalau dibilang dia nggak cinta, bukan itu sih permasalahannya, bukan cinta atau tidak, tapi memang lebih ke karakter orangnya. Kalau memang ketemu itu memang lebih bisa all out ya. Tapi kalau chatting atau telepon itu ada beberapa di sini saya merasakan perlu nggak perlu. Yang penting ketemu. Kalau memang ketemu ya sudah, itu jatahnya kamu ketemu saya dan kita nikmati bersama, kita maksimalkan ya. Kalau chatting atau komunikasi yang lain itu nggak begitu passionate gitu dianya. Dan kemudian di sini the moon ya teman-teman. Jadi perasaan dia itu sering dipendam. Ya, dipendam karena apa? Karena di sini dem. Jadi di hatinya memang tidak cuman hanya kau ya. Jadi mungkin the moon ini ya. Moon ini juga energi-energi rahasia. Ada beberapa yang merahasiakan perasaannya ya. Perasaannya baik kepada kalian, kalau di sini dem ada orang lain. Jadi juga ada orang lain di dalam hatinya. Jadi disembunyikan gitu. Paham ya? Gak bisa dikeluarin semuanya ya, ada yang dirahasiakan, ada yang diungkapkan gitu. Emang niat dia seperti apa sih? Sebenarnya dia niatnya kepada saya apa ya? Kita lihat ya. Niatnya apa sih dia sama kalian? Mau niat ngerusak? Mau niat serius ya? Mau dilanjutkan terus sampai akhir hayat atau apa niatnya? Kita lihat ya. Posisi kalian di mana saja atau konsep hubungannya, silakan sesuaikan ya. Oke. Kita lihat. Emang niat dia kepadamu seperti apa? Oke. Niatnya, kalau seandainya bisa kita tetap bersama ya, tapi kita harus bisa sama-sama ini, bisa saling pengertian, karena kita ini saling berbagi hati. Maksudnya gak cuma sama antara kau dan aku, ada yang lain gitu niatnya. Jadi niatnya bagaimana? Niatnya mau semua, dan semuanya mau dibuat baik atau enggak. Baik kok, dia cinta semuanya ya. Aku sayang ibu, aku sayang ayah, sayang semuanya gitu. Oke.
Dan di sini niatnya apa? Niatnya memanipulasi memang dia. Memanipulasi seperti apa? Dia tidak ingin kau tinggalkan. Dia selalu ada di hatinya, ya. Selalu ada di hatimu. Tapi di sini saya melihatnya apakah dia berniat untuk memang membahagiakan atau sekedar yang penting tidak kau tinggalkan, tidak berpisah, bisa datang sewaktu-waktu. Oke. Di sini saya melihatnya niat dia. Di sini ada yang penting kita saling bisa memberikan kenyamanan. Oke, selama nyaman. Bukankah saya pun juga memberikan kenyamanan buat kamu? Padahal di sini di awal ya nggak seperti itu. Situasinya beda. Situasinya itu adanya ketidakadilan. Jadi seakan-akan jadi seenaknya sendiri gitu ya. Tapi di sini dia inginnya tetap begini terus. Nah, begini itu seperti apa? Seperti yang dari tadi saya ceritakan. Gak ada yang berubah. Ya wes sudah seperti ini sudah nyaman buat saya. Pola yang seperti ini, hubungan yang seperti ini sudah nyaman buat saya. Oke, di sini beberapa ingin menjalin hubungan yang bahagia. Artinya, walaupun bersegi-segi, ya, bersegi-segi maunya ya aman dan damai. Saat aku denganmu, ya, aku ingin menikmati hidup bersamamu. Dengan yang lain, aku ingin menikmati hidup dan bersenang-senang dengan yang lain. Dan aku berharap kamu mengerti. Lah kok enak, ya? Lah kok enak? Hatiku bukan hatiku bukan apa gitu ya, yang mudah retak sebenarnya. Hatiku bukan mainan, hatiku ini bukan barang, perasaanku ini bukan untuk kau buat seenaknya. Aku punya perasaan gitu ya. Sabar teman-teman, ya, sabar, tenang. Yang dadanya bergelora, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Oke. Di sini niat dia apa? Saat bersamamu aku ingin membahagiakan kamu. Ya, itu. Saat bersama yang lain, ya kamu jangan sakit hati. Ini namanya egois Paul, ya, egois banget. Di sini King of Cups. Dia memang bisa ya mencintai sana dan sini siapapun ya, itu dengan menunjukkan seakan-akan dia itu memang bisa membuat orang itu yang dihadapannya kaulah satu-satunya untukku gitu loh. Gitu. Ya kalau gini seperti apa dong yang harus kita lakukan ya? Kita tanya kartu pesan semesta ya, pesan semestanya. Saya ambil 3 pesan semesta untuk kalian. Sebenarnya tanpa pesan semesta, kalau saya boleh memberikan saran ya. Ya kalau kalian mau, semua itu kan pilihan ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Pilihannya maju atau mundur, benar atau salah. Karena ini menyangkut diri kalian sendiri, untuk kalian sendiri. Bukan saya harus mengambil keputusan tapi berdasarkan bagaimana dia, itu nggak bisa, nggak masuk. Ya, itu namanya bukan untuk hidup kalian. Ini hidup kalian sendiri. Ngapain tergantung orang? Karena saya itu bingung anak, karena dia adalah pasangan. Memang tidak mudah kalau dalam hal itu ya teman-teman. Tapi kita tetap ya, anak, pasangan, apapun itu bukan milik kita kok. Ya, jangan merasa memiliki sepenuhnya. Kita itu cuma bertugas. Practice compassion. Sitting from a fresh perspective ya. Jadi melihat segala sesuatu dari perspektif yang baik, yang luas, yang positif. Perspektif itu apa ya? Pola pikir lah, mindset. Jadi memandang hubungan ini dari pola pikir yang dari sudut pandang yang luas. Jangan hanya satu sisi, melihat dari sisi keburukannya saja, melihat dari sisi bagaimana dia memperlakukan kita. Dari perspektif yang lebih luas, dari sudut pandang mungkin dia sosok
sebagai mungkin apa itu baik ya. Jangan melihat dari sisi yang negatif saja. Itu sih. Itu pesan semesta ya. Dia nggak ada baiknya. Kalau sudah kayak gitu, terkadang sulit ya. Padahal sudut pandang itu kita yang membangun ya. Kalau kita menjadi orang yang positif, sebenarnya hal buruk pun bisa jadi positif. Dan itu sangat baik untuk jiwa kita. Bukan untuk dia. Sabar ya, sabar ya. Oke, sudah kelihatan satu ya. Take a chance of love. When we love, our life, our chance forever, ya, chance forever. Jadi di sini itu saat kita itu punya kasih sayang yang luas, hidup kita itu akan berubah. Berubah seperti apa? Ya otomatis berubah menjadi baik kalau energi kita positif, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Contoh, melihat orang yang memang menyebalkan ya, tapi kita punya pikiran positif. Ya mungkin fase dia saja yang sekarang seperti itu, mungkin dia bisa lebih baik ya. Itu akan lebih menenangkan. Apakah itu karena gini teman-teman, hal-hal kayak pikiran negatif atau positif itu sebenarnya gunanya untuk kita ya. Kok enak dia itu kita suruh berpikir bahwa dia positif, kok enak. Sebenarnya bukan, itu enak atau enggak itu sebenarnya untuk kalian, jiwa kalian, supaya jiwanya itu positif. Kalau jiwa positif, jiwa-jiwa yang sehat, segala sesuatunya bagi kita akan lebih ringan. Kalau kita dipenuhi dengan energi kemarahan, kekecewaan, sebel, yang rugi apakah dia? Dia enggak, kita sendiri yang rugi. Kalian harus sadari itu dong, rugi dong, ngapain? Sudah orangnya toksik, kitanya benci dia, ya. Sudah kita itu istilahnya kalau kita didolimin, sebenarnya yang rugi siapa? Kita ya. Enak dong Bunda kalau orang bikin jahat kita doain baik-baik terus kan enak. Yang panjang ya, yang luas berpikirnya bahwa yang beruntung kita sebenarnya. Jadi kalau orang berbuat jahat didoain kan enak berbuat jahat terus. Ya itu urusan dia. Yang penting kita sudah baik ya. Karena pertanggungan jawabnya sendiri-sendiri, oke? Di sini be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Jadi jujurlah pada diri sendiri. Kalau memang cinta aja sih ya. Kalau memang sebel ya sudah. Nggak usah pakai alasan gini dan gitu, ya tinggalin. Fix, no debat. Karena di sini be real and true to who you are. Kalau kalian cinta ya cinta aja, bertahan ya. Kalau nggak mau ya sudah, cepat ambil langkah. Pilihannya cuma 2 kok. Kenapa ragu-ragu? Wong ini untuk hidup kalian kok. Ya, pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, oke? Jadi itu saja teman-teman, saya kira bacaan ini semoga bermanfaat ya. Ambil yang positifnya saja. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan ya. Saya tidak meramal, saya hanya memberikan wacana-wacana yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk kalian ya, bermanfaat positif. Jadi saya membaca tarot tidak membaca yang sifatnya itu mendahului Tuhan, ya melihat ke depannya. Kita nanti apakah kita bisa bersatu nggak ada yang tahu, ya. Bersatu itu bisa kalau di dalam satu kamar dikunci nggak usah keluar, itu pasti bersatu, ya. Gimana cuma orang 2, jadi satu kamar maksudnya, atau di dalam penjara, nah itu bisa. Jadi nggak usah terlalu berhalu-halu ke depannya, bikin overthinking. Toh belum tentu terjadi ya. Yang penting yang ada sekarang dijalani dengan keyakinan yang kedepannya adalah yang terbaik memang. Walaupun itu sakit, kita merasakannya sakit atau apapun. Sebenarnya itu yang terbaik, cuman kita aja yang kurang bisa memahami. Belum nyampe ke sana mungkin ilmunya. Dan disitulah tugas kita untuk menggali supaya dapat ilmunya gitu loh. Oke, saya juga tidak membacakan jodoh maut rezeki ya. Itu kuasanya Tuhan mutlak. Dan kalau ada orang yang bisa memberitahukannya ya, jangan salah-salah, akidah itu perlu dijaga. Yang jaga siapa? Kita sendiri. Jadi pilih-pilih untuk melihat tontonan, kesukaan ya. Suka boleh, hiburan boleh. Tapi hati-hati dengan akidah. Itu aja yang saya mau ingatkan. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, monggo silakan di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya ya. Karena saya adalah membacakan tarot terutama untuk live mendadak biasanya.
supaya kalian dapat notifikasinya. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.